Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safira Aulanisa, NPM 190303 Prodi Akuntansi Syariah semester 3 kelas A. Di sini saya akan membahas tentang pengertian akuntansi. Akuntansi ialah sistem melaporkan, mengelompokkan, menganalisis dan memberi informasi fungsi data seni dari segala laporan keuangan. Akuntansi manajemen dibagi menjadi 6, yaitu sumber daya manusia, neraca, arus kas, perubahan modal, dan laporan laba rugi. Di sini saya juga akan mempresentasikan perbedaan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, dan akuntansi sektor publik. Kriteria akuntansi keuangan. 1. Pemakaian. Akuntansi keuangan merupakan para manajer, puncak, dan pihak luar perusahaan, pemegang saham, kreditor, atau investor, khususnya tentang profitabilitas dan kreditabilitas perusahaan, supplies, dan pemerintahan. Perusahaan secara seluruh berorientasi ke masa lalu, kurangnya fleksibel, berjasa mencakup jangka waktu kuintalan dan semesteran atau tahun, dibatasi oleh prinsip yang umum diakui lazim ilmu ekonomi, dan laporan berupa ringkasan mengenai laporan keuangan perusahaan sebagai satu kesatuan dan keseluruhan. Sifatnya yaitu ketepatan informasi merupakan hal yang sangat penting. Sedangkan akuntansi manajemen yaitu para manajer dan berbagi jenjang organisasi di dalam perusahaan, bagian dari perusahaan, berorientasi ke masa yang akan datang, fleksibel, berorientasi dan bervariasi harian, mingguan, bulanan, bahkan sampai ada yang 10 tahun sekali. Tidak ada balasan atau batasan kecuali manfaat yang diperoleh. Manajemen dari informasi dibandingkan dengan pengorbanan untuk memperoleh informasi, ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Laporan keuangan bersifat rinci mengenai bagian perusahaan untuk taksiran informasi yang benar. Uraian dari perbedaan akuntansi biaya, akuntansi sektor publik. Akuntansi biaya yaitu akuntansi yang penentuannya harga pokok sesuatu produk dengan melakukan suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengujian transaksi biaya secara sistematis dan menyajikan informasi sebagai mana bentuk suatu alat informasi bagi seseorang yang pimpinan dalam ringkasan pengambilan keputusan, perencanaan, dan mengontrolisasi serta mengevaluasi kegiatan perusahaan. Tujuan akuntansi biaya adalah mengomunikasi bank informasi keuangan maupun non-keuangan kepada manajemen untuk memudahkan fungsi manajemen. Sedangkan sektor publik yaitu sebuah produk atau sebuah produktivitas untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengklasifikasi, menganalisis, serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi yang membutuhkan untuk digunakan alat sebagai pengambilan sebuah keputusan. Apa saja informasi dan relevan diandalkan dalam laporan keuangan, yaitu laporan keuangan biasanya dikatakan relevan apabila informasi yang dimuat dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan membantu merendahkan mereka mengevaluasi peristiwa di masa lalu dan di masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan itu ada 4, yaitu 1. Memiliki manfaat umum balik untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 2. Memiliki manfaat prediktif, membantu untuk memprediksi masa yang akan datang dan berada hasil masa lalu yang masa kini.
3. Tepat waktu, berguna dalam mengambil keputusan. 4. Lengkap, melatar belakangi setiap butir informasi utama, jelas agar keliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Informasi yang andal ada 3, yaitu informasi yang memiliki pengajian jujur, transaksi atau peristiwa lainnya disajikan secara wajar dapat untuk menggambarkan informasi yang jujur. 2. Dapat verifikasi. Informasi yang sesuai jadikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila menguji dilakukan lebih dari 1 kali oleh pihak yang berbeda. Ketiga, netralisasi. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.